Ya, mohon maaf. Baik, kami mulai sekarang ya. Selamat siang dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Universitas Pendidikan Indonesia yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam online sharing session hari ini. Sebelum kita mulai sharing session hari ini, saya ingin menghimbau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk memute atau mematikan fitur mikrofon agar tidak ada gangguan suara selama sharing session berlangsung. Baik, selamat siang. Selamat siang semua, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya saja hari ini kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saya Lia Citania, mewakili Taiwan Education Center Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nia Nafisa, selaku perwakilan dari Directorate of International Affairs UPI, beserta rekan-rekan UPI yang sudah memberikan atensi tinggi kepada TEC Indonesia, sehingga kami bisa berkesempatan untuk mengadakan online sharing session kepada rekan-rekan UPI. Sebelum online sharing session ini dimulai, mungkin Ibu Nia atau salah satu perwakilan dari UPI ingin memberikan kata sambutan mungkin? Kami persilahkan, Bu. Terima kasih Mbak Lia Citania. Selamat datang kepada Taiwan Education Center, Mbak Tirta dan Mbak Lia ya, juga kepada peserta yang mudah-mudahan segera bermunculan ya. Kemarin animonya sih bagus ya. Mbak Tirta, Mbak Lia, dan adik-adik semua yang ada di sini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nia Nafisa. Saat ini saya sebagai Kepala Divisi Pengembangan Program Internasional, Directorate of International Affairs di UPI. Jadi dahulu sebelum menjadi direktorat, ini adalah berupa kantor ya, OYER, biasanya terkenal dengan nama OYER. Jadi ini juga sekalian perkenalan pada peserta ya. Jadi sekarang namanya DIA dan terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi program internasional yang saya bawahi, lalu kemudian ada divisi pemeringkatan universitas, dan divisi ketiga adalah kantor jurnal. Jadi dalam hal ini Directorate of International Affairs berusaha untuk lebih asertif untuk menjadi bagian kompetisi global ya, UPI dalam kompetisi global. Nah, kami sangat menyambut sekali upaya-upaya internasionalisasi seperti ini, antara lain dengan mengadakan webinar series ya, ada lowongan scholarship buat mahasiswa UPI, dan saya sangat menghargai tawaran dari Taiwan Education Center ini. Saya sangat berharap para peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Setahu saya bahwa Taiwan Education Center ini sudah berapa kali ya berada di mengadakan webinar di UPI ini, dan ada beberapa mahasiswa UPI yang sudah menjadi mahasiswa master, mendapat beasiswa di beberapa universitas di Taiwan. Alhamdulillah ternyata Taiwan kondusif ya, Mbak Tirta. Bukan tidak ada COVID, begini mereka bisa mengontrol COVID ini ya. Jadi beberapa alumni kami sudah berada di sana, 7 orang kalau nggak salah ya, di National Humoy University. Lalu kita juga ada program double degree. Saat ini saya lupa nama universitasnya, tapi di Taiwan juga. Jadi saya sangat berharap semoga kesempatan ini diambil seefektif mungkin oleh para peserta, dan kita semua berharap nanti ke depannya ada kerjasama lain yang lebih baik dan lebih erat. Nah, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Direktur Directorate of International Affairs, Bapak Ahmad Buhori Muslim, PhD, dan juga kasih kami kepala seksi lainnya, yaitu Ibu Tusi, yang biasanya mengadakan webinar ini ya, membantu mengadakan webinar ini. Kebetulan mereka itu sebetulnya akan hadir sampai minggu kemarin, tapi tiba-tiba ada acara mendadak, jadi harus hadir di acara universitas saat ini. Kami mempunyai akan melaunching website baru. Mudah-mudahan kesananya akan lebih banyak lagi kerjasama yang bisa kita adakan. Barangkali demikian saja ya Mbak Tirta, Mbak Lia.
dan adik-adik semua yang hadir di sini. Demikian, sambutan dari saya. Selamat mengadakan sharing session dan semoga mendapat manfaat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nia atas kata sambutannya. Semoga kerjasama kita antara UPI dan juga TIC Indonesia tidak hanya berlangsung sekali dua kali, tapi juga bisa berlangsung terus ya Bu ya. Dan akhirnya bisa banyak rekan-rekan dari UPI yang akhirnya studi lanjut di Taiwan. Amin. Baik, kalau begitu saatnya kita mulai online sharing session yang bertema beasiswa studi S1, S2, dan S3 di Taiwan tahun 2021 yang akan dibawakan oleh Tirta Amerta dan saya Lia Citania dari TIC Indonesia. Presentasi akan dimulai dari Ibu Tirta terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Tirta. Iya, terima kasih. Maaf, ya terima kasih Bu Nia, terima kasih Ria. Ya, halo semuanya teman-teman, saya Tirta dari Taiwan Education Center Indonesia. Ya, jadi ini kedua kalinya TEC mengadakan online sharing session untuk teman-teman UPI. Ya, semoga yang kali ini juga memberikan manfaat bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Taiwan dengan beasiswa. Ya, sebelum saya mulai tentang TEC. Jadi teman-teman, TEC ini merupakan perwakilan resmi Kementerian Pendidikan Taiwan atau Ministry of Education of Taiwan dan Divisi Pendidikan TETO atau Taipei Economic and Trade Office di Indonesia. Jadi kami ini lembaga non-profit teman-teman, kami bukan agen, dan fungsi kami di Indonesia yaitu untuk mempromosikan kesempatan studi dan beasiswa di Taiwan. Nah, saat ini di Indonesia ada 3 lokasi kantor resmi TIC, teman-teman. Yaitu yang pertama di Universitas Negeri Jakarta, itu kami. Lalu yang kedua Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Airlangga. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin berkonsultasi dengan kami secara gratis, ingin tanya-tanya tentang kesempatan studi dan beasiswa di Taiwan, silahkan menghubungi kami juga di sosial media seperti yang tertera di slide. Ya, nah selanjutnya dilanjutkan dulu oleh rekan saya Lia untuk materi selanjutnya. Ya. Jadi hari ini teman-teman ada beberapa poin yang akan kami sampaikan dan bagikan ke teman-teman. Dimulai dari yang pertama, Why Taiwan atau mengapa memilih Taiwan sebagai salah satu destinasi studi lanjut teman-teman. Kemudian yang kedua ada Start Your Study Plan to Taiwan atau kita akan membahas bagaimana memulai rencana studi teman-teman ke Taiwan. Lalu yang ketiga dan keempat itu mengenai scholarships yang tersedia di Taiwan, baik dari pemerintah Taiwan, instansi seperti universitas, dan juga organisasi di Taiwan. Dan yang terakhir, nanti kita akan buka sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Next. Ya, sekarang kita masuk ke topik bahasan ya. Di sini saya mau membahas mengenai why Taiwan, mengapa Taiwan. Alasan pertama memilih Taiwan sebagai salah satu destinasi studi lanjut adalah lokasi Taiwan yang relatif dekat dengan Indonesia, teman-teman. Bisa kita lihat di gambar bahwa jarak tempuh Taiwan dan Indonesia itu tidak terlalu lama, hanya sekitar 5,5 jam saja. Dan itu ditempuh menggunakan pesawat. Jadi bisa dikatakan untuk memperoleh pengalaman belajar di luar negeri dengan kualitas pendidikan dan riset yang setara dengan Eropa dan Amerika, itu teman-teman cukup menempuh perjalanan sekitar 5,5 jam saja dari Jakarta. Tidak perlu sampai menghabiskan waktu berbelas-belas jam, bahkan
puluh-puluh jam di perjalanan. Selain itu, dengan jarak tempuh yang relatif dekat ini, artinya biaya perjalanan pun ke Taiwan itu relatif lebih murah, relatif terjangkau, teman-teman. Nah, kemudian perbedaan waktu antara Taiwan dan Indonesia bagian barat itu hanya berbeda 1 jam. Jadi di Taiwan itu lebih cepat 1 jam dibanding dengan Indonesia. Tentunya hal ini akan memudahkan teman-teman untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga teman-teman yang ada di Indonesia. Next. Nah, alasan lainnya, yang pertama, yang tadi sudah saya katakan bahwa Taiwan ini sangat terkenal dengan fasilitas akademik dan riset yang berstandar internasional, bahkan setara dengan Amerika dan Eropa, teman-teman. Kemudian fasilitas-fasilitas yang berstandar internasional ini itu tersebar secara merata di setiap sekolah ataupun universitasnya. Jadi memang patut kita acungi jempol karena antara universitas, kemudian pemerintah Taiwan, lalu industri-industri Taiwan ini saling bersinergi dengan baik, sehingga bisa setiap universitas dan juga sekolah-sekolah di sana bisa mendapatkan fasilitas riset atau akademik yang rata, meraih beasiswa. Nah, di Taiwan ini, Taiwan merupakan negara yang membuka kesempatan luas untuk meraih beasiswa, teman-teman. Di Taiwan ini banyak institusi dan juga organisasi taman lintas budaya atau cross cultural competence. Di Taiwan ini teman-teman bisa memiliki pengalaman lintas budaya yang baik dengan penduduk lokal maupun masyarakat internasional yang tinggal atau belajar di situ. Nah, kemudian ada kesempatan belajar bahasa Mandarin gratis. Nah, di universitas di Taiwan itu rata-rata memberikan kelas bahasa Mandarin dari level pemula hingga level expert gratis bagi mahasiswa internasional yang bersekolah atau studi lanjut di universitas tersebut. Jadi sembari studi di Taiwan, teman-teman juga berkesempatan untuk memulai belajar bahasa Mandarin secara gratis. Kemudian juga bisa latihan dengan teman-teman lokal hingga belajar kebudayaan Taiwan di sana. Kemudian masyarakat yang ramah dan familiar dengan bahasa Inggris. Nah, ini salah satu faktor atau aspek penting, teman-teman. Masyarakat Taiwan itu sangat ramah dan familiar dengan bahasa Inggris. Ini menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa Indonesia. Banyak yang bertanya seperti ini, bisa nggak sih kita survive atau bertahan hidup studi di Taiwan, tapi kita tidak bisa berbahasa Mandarin? Jawabannya adalah bisa banget, teman-teman. Karena masyarakat Taiwan itu sudah sangat terbuka dan sudah terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat internasional. Jadi berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris tentu bisa, teman-teman. Kemudian peluang kerja yang luas di Taiwan. Ini salah satu poin penting juga karena besarnya peluang kerja di Taiwan dengan gaji yang cukup tinggi bagi mahasiswa internasional yang lulus dari universitas-universitas di Taiwan. Jadi apabila teman-teman lulus dari universitas di Taiwan itu kemudian ingin cari kerja di Taiwan langsung, itu sangat terbuka kesempatannya dan gajinya itu sangat lumayan, teman-teman. Berikutnya, Taiwan merupakan salah satu negara paling aman di dunia. Nah, Taiwan ini merupakan salah satu negara paling aman menurut data Numbeo di tahun 2020 lalu. Taiwan itu masuk peringkat kedua setelah Qatar sebagai negara paling aman di dunia dari 133 negara. Nah, bisa dibayangkan bahwa Taiwan ini merupakan negara yang sangat aman, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah salah satu negara terbaik dalam menangani pandemik COVID-19. Next. Nah, selanjutnya, mengapa memilih Taiwan? Nah, ini alasan berikutnya. Karena tersedia asrama untuk mahasiswa internasional.
Maaf. Yang perlu teman-teman ketahui, rata-rata universitas di Taiwan itu menyediakan asrama untuk mahasiswa internasional. Jadi ketika teman-teman mendaftar untuk fasilitas asrama kampus, teman-teman akan memperoleh prioritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan kamar fasilitas asrama dibandingkan mahasiswa lokal di sana. Next. Nah, berikutnya. Poin menarik lain dari Taiwan adalah nilai-nilai demokrasi dan toleransi terhadap umat beragama dan budaya yang bervariasi yang sangat dijunjung tinggi oleh pemerintah dan masyarakat Taiwan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali tempat-tempat ibadah dan juga komunitas agama di Taiwan, dan mereka bebas untuk beribadah dan juga membuat komunitas agama di sana. Ini salah satunya adalah tempat ibadah di Taiwan yang terkenal adalah Taipei Grand Mosque yang bisa dilihat di PPT. Nah, atau teman-teman Indonesia itu biasa menyebutnya sebagai masjid besar. Nah, masjid ini didirikan oleh pemerintah Taiwan agar teman-teman Muslim dari berbagai negara itu bisa beribadah berjamaah di Taipei. Nah, selain itu juga teman-teman yang beragama Kristen, kemudian Buddha, Hindu, Katolik, bisa juga menemukan akan sangat mudah menemukan tempat-tempat ibadah di sana. Next. Ya, berikutnya fasilitas transportasi yang cepat, mudah, dan foreigner friendly. Nah, fasilitas transportasi di Taiwan itu sangat saling terintegrasi, teman-teman. Jadi teman-teman akan sangat mudah menjumpai dan juga menggunakan moda transportasi umum di sana karena petunjuk-petunjuk maupun tata tertib yang ada di Taiwan itu ditulis baik dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang belum bisa berbahasa Mandarin itu akan sangat mudah menggunakan moda transportasi umum di Taiwan. Next. Nah, sekarang fakta mengenai Taiwan. Di sini ada tabel. Menurut data statistik tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan Taiwan, jumlah mahasiswa Indonesia merupakan jumlah mahasiswa internasional yang terbanyak keempat di Taiwan setelah mainland China, Vietnam, dan Malaysia. Nah, dengan data ini bisa kita lihat bahwa banyak teman-teman Indonesia yang menjadikan Taiwan sebagai salah satu destinasi studi lanjut, teman-teman, menjadi destinasi favorit untuk studi lanjut. Dan di sana di Taiwan nanti teman-teman akan mudah menemui teman-teman mahasiswa Indonesia yang berjalan-jalan di Taiwan atau ya berkomunikasi dengan teman-teman Indonesia di sana. Next. Nah, di sini maaf. Nah, di sini kami tunjukkan grafik jurusan yang diminati oleh teman-teman Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling pertama, program studi yang paling diminati oleh mahasiswa Indonesia adalah belajar bahasa Mandarin di universitas yang berafiliasi dengan language center. Nah, kemudian yang kedua ada engineering atau teknik. Nah, mengapa teknik itu menjadi salah satu program studi favorit bagi mahasiswa Indonesia? Karena di Taiwan yang tadi sudah saya sudah sebutkan bahwa hubungan antara industri, kemudian universitas dan pemerintah itu berjalan sangat harmonis dan saling mendukung. Perlu diketahui juga teman-teman, di Taiwan itu sangat terkenal dengan salah satu industri semikonduktornya yang termasuk salah satu tersukses dan termaju di dunia. Selain engineering, ada juga business and administration, terus natural science, dan lain sebagainya. Sekedar info saja yang kami tampilkan di sini, itu adalah jurusan yang paling diminati oleh mahasiswa Indonesia saat studi di Taiwan. Bukan berarti jurusan yang teman-teman minati yang tidak ada di tabel ini, itu tidak tersedia di Taiwan. Baik, next sharing session akan dilanjutkan kembali oleh Ibu Tirta.
Iya, terima kasih. Ya, teman-teman, saat teman-teman, studi di Taiwan, banyak sekali, benefit-benefit lainnya yang akan teman-teman dapatkan, selain juga, berkesempatan merasakan, studi dengan education system bertaraf internasional. Yang pertama, teman-teman, eee begini, rata-rata universitas di Taiwan itu sudah banyak sekali yang, mengadakan kuliah umum, dan mendatangkan misalnya penerima Nobel Prize atau tokoh-tokoh dunia gitu. Jadi ini kesempatan yang baik sekali untuk belajar dari para pakar dunia. Nah, lalu foto yang di kanan atas, nah itu teman-teman bisa lihat ini relasi akrab antara profesor dan mahasiswa yang sudah, sangat umum dilihat, di Taiwan. Jadi, profesor sering, traktir dinner atau lunch itu atau bahkan liburan keluar kota atau bahkan ke luar negeri, ya. Ada, hampir semua profesor, punya budget untuk mengadakan, acara-acara seperti ini dengan mahasiswa, bimbingannya. Nah, jadi, memang relasi akrab ini juga, mendukung, situasi dan kondisi riset, atau atmosfer akademik atau riset yang sangat baik di Taiwan. Nah, di Taiwan, teman-teman juga bisa berkesempatan mengikuti, international conferences karena, di sana itu pendanaannya sangat banyak. Teman-teman bisa mendapatkan pendanaan misalnya dari lab atau profesor, atau dari departemen atau fakultas, atau bisa dari universitas, atau bisa dari, seperti Kementerian Riset di sana atau MOST. Nah, pendanaannya sangat banyak. Jadi, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman ikut international conferences di Taiwan ataupun di luar negeri, pasti, pendanaannya ada. Nah, yang pasti teman-teman saat di Taiwan akan mendapatkan international networking yang luas. Karena sudah banyak, students dari berbagai negara itu datang ke Taiwan untuk, atau hanya sekedar belajar bahasa atau memang studi di Taiwan. Jadi teman-teman akan mendapatkan international networking yang luas di Taiwan. Nah, teman-teman, saat studi di sana juga akan mendapatkan, eee, pengalaman-pengalaman seru gitu. Misalnya teman-teman tidak usah jauh-jauh ke Jepang untuk melihat, eee, bunga sakura gitu. Lalu juga Taiwan itu surga bagi teman-teman yang suka sekali, eee, hiking gitu, karena spot hiking di sana itu, sangat menarik dan, eee transportasi ke sana, akses ke sana itu sangat mudah sekali dijangkau. Nah, lalu yang foto yang di kanan ini, nah ini foto teman-teman Indonesia di Taiwan yang sedang mempertunjukkan tarian-tarian dan budaya Indonesia kepada penduduk lokal dan universitas di sana. Ini, teman-teman dari NTUST. Nah, selain teman-teman mempelajari, budaya dan bahasa, eee, teman-teman di Taiwan atau teman-teman internasional di sana, teman-teman juga bisa berkesempatan untuk, memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Jadi pasti teman-teman akan mendapatkan yang namanya culture exchange. Nah, akhirnya kita akan bahas tentang bagaimana sih, mempersiapkan, rencana studi ke Taiwan. Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui adalah higher education system in Taiwan. Nah, kalau, durasi belajarnya kira-kira sama ya seperti di Indonesia gitu, S1, S2, dan S3-nya. Yang perlu teman-teman ketahui, di Taiwan itu ada, dalam 1 tahun ada 2 semester yang dinamakan fall semester dan spring semester. Kalau fall semester itu dimulai dari bulan September hingga Januari. Nah, pendaftaran, untuk masuk di fall semester itu, pada umumnya itu dibuka di bulan Februari hingga Maret. Jadi saat ini teman-teman, sedang banyak universitas yang sedang membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru.
terutama yang mahasiswa internasional. Jadi, masih ada waktu untuk teman-teman, mempersiapkan berkas-berkas pendaftaran. Tapi teman-teman, periode pendaftaran yang kami tulis di sini itu hanya yang pada umumnya gitu. Bisa jadi setiap universitas memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ada beberapa universitas bahkan membuka pendaftaran hingga Mei gitu. Jadi, masih ada kesempatan untuk teman-teman untuk mempersiapkan berkas pendaftaran. Nah, untuk mahasiswa internasional, rata-rata universitas di Taiwan itu membuka pendaftaran 2 kali dalam setahun, ya. Jadi teman-teman bisa memilih antara, start studi di Taiwan, saat fall semester atau spring semester. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin start studi, di spring semester, maka pendaftarannya pada umumnya dibuka dari bulan September hingga Oktober. Nah, bagaimana sih cara mendaftar universitas? Yang perlu teman-teman ketahui sudah banyak universitas di Taiwan itu, di sini ada 12 masuk dalam top 100 universities di Asia menurut US World University Rankings. Nah, kalau teman-teman yang ingin mengetahui, ada universitas dan program studi apa saja sih di Taiwan, bisa cek di studyintaiwan.org. Website ini disediakan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan. Nah, setelah tahu, jurusan dan universitas yang teman-teman ingin daftar, silahkan pelajari, peraturan pendaftaran universitas tersebut. Karena setiap universitas, bisa jadi memiliki, peraturan pendaftaran atau persyaratan yang berbeda-beda, gitu. Nah, setelah tahu persyaratannya apa, persiapkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, kalau mendaftar universitas di Taiwan, pendaftarannya itu dilakukan online secara mandiri oleh masing-masing student, gitu. Nah, pendaftarannya itu, kalau mungkin negara lain itu pendaftaran online-nya, eee, semua universitas, di satu pintu gitu, di satu, website. Tapi kalau misalnya di Taiwan, pendaftaran online-nya itu dilakukan secara mandiri ke website universitas yang teman-teman pilih gitu. Jadi setiap universitas menyediakan website pendaftarannya sendiri. Nah, saat pendaftaran online, teman-teman biasanya juga diberi opsi apakah ingin mendaftar, beasiswa universitas atau ingin mendaftar beasiswa beasiswa lainnya. Ya, nanti kita akan bahas ada beasiswa apa saja sih yang bisa teman-teman daftar untuk bekal studi di Taiwan. Nah, kita bahas dulu tentang persyaratan umumnya. Nah, yang pertama itu surat rekomendasi. Jumlahnya bisa 1 hingga 3, ya tergantung yang disyaratkan oleh universitas atau program studi. Nah, lalu paspor, jadi wajib untuk sudah punya paspor waktu, mendaftar, studi di Taiwan. Lalu ijazah dan transkrip yang sudah dalam bahasa Inggris. Jadi, setahun belakangan ini kami mendapati banyak sekali loh teman-teman UPI yang ingin melanjutkan studi di Taiwan gitu. Kami lihat mereka juga cerita kalau ijazah dan transkrip yang diterbitkan oleh UPI itu sudah dalam bahasa Inggris. Jadi ini, baik sekali ya, UPI sudah menyiapkan, ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris, jadi teman-teman tidak repot, untuk menerjemahkan ijazah dan transkrip ke penerjemah tersumpah. Nah, bagaimana dengan GPA gitu? Biasanya kalau, studi di luar negeri, hal yang dikhawatirkan adalah GPA gitu. Nah, rata-rata, universitas di Taiwan itu tidak mensyaratkan minimal GPA gitu. Ada yang mensyaratkan minimal GPA, tapi hanya universitas tertentu. Nah, pada umumnya tidak memat tapi tergantung tiap kampus. Ini kabar baik bagi teman-teman yang mungkin, IPK-nya atau GPA-nya masih di bawah 3 gitu. Karena sudah banyak sekali teman-teman Indonesia yang, IPK-nya, di bawah 3 tapi berprestasi di Taiwan dan, mendapatkan beasiswa juga di sana. Nah, di Taiwan teman-teman bisa memilih jurusan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin.
Nah, kalau misalnya teman-teman memilih jurusan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, maka sertifikat kemampuan bahasa yang harus disiapkan itu, TOEFL ITP yang skornya, kalau bisa di atas 450. Di atas 500 lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya, ingin memilih jurusan yang bahasa pengantarnya bahasa Mandarin, sertifikat kemampuan bahasa yang harus disiapkan itu TOEFL minimal level B1. Lalu juga ada syarat seperti, kurikulum vitae, plan, financial statement, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, financial statement ini apa teman-teman? Ini seperti, surat yang teman-teman, ajukan kepada bank, lalu surat ini dikeluarkan, oleh bank yang menyatakan, bahwa rekening teman-teman itu memiliki jumlah saldo tertentu. Nah, ini biasanya disyaratkan oleh beberapa universitas. Nanti, untuk persyaratan visa juga ada ini financial statement. Jadi nanti ada syarat, saldo minimal tertentu yang harus teman-teman siapkan, di dalam rekening. Nah, persyaratan-persyaratan lainnya itu seperti, misal kalau teman-teman ingin mendaftar, jurusan arsitek misalnya gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman akan disyaratkan untuk mempersiapkan seperti portofolio atau, atau contoh proyek semacam itu. Ya, jadi, pelajari dulu persyaratan masing-masing universitas dan jurusan yang teman-teman pilih. Nah, ini ada tips dari kami. Nah, yang pertama, ketahui apakah jurusan yang diinginkan teman-teman, itu menggunakan bahasa pengantar yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Ya, karena, dalam satu universitas, itu tidak semua jurusannya itu, berbahasa Mandarin atau berbahasa Inggris gitu. Bisa jadi, jurusan yang teman-teman inginkan di suatu universitas itu tidak, menggunakan bahasa pengantar yang teman-teman inginkan, seperti itu. Jadi, pelajari dulu di website-nya gitu. Apakah misal pengen bahasa pengantar bahasa Inggris, jangan sampai jurusan yang teman-teman pilih itu tidak, memiliki mata kuliah berbahasa pengantar bahasa Inggris atau tidak siap menerima mahasiswa internasional gitu. Kadang yang, jurusan yang berbahasa Mandarin ini dikhususkan untuk, mahasiswa lokal gitu atau mahasiswa yang memang, sudah fluent berbahasa Mandarin. Lalu yang kedua, pilih jurusan berdasarkan riset yang diminati. Misal, eee, kalau teman-teman UPI kan kebanyakan, background-nya pendidikan gitu. Nah, nama jurusan-jurusan di Taiwan itu sedikit lumayan berbeda dengan, nama-nama jurusan yang ada di Taiwan itu sedikit berbeda dengan di Indonesia. Misal, kalau misalnya teman-teman dari pendidikan fisika gitu, jarang sekali ada, jurusan di Taiwan yang misalnya jurusannya namanya Education in Physics gitu, tidak literally itu gitu namanya. Nah, bisa jadi, jurusan yang teman-teman inginkan di sana, riset yang teman-teman minati itu ada di jurusan yang namanya, misalkan, digital learning gitu atau, eee, misal eee, applied foreign language language bahkan, mmm Eee, education juga ada gitu. Jadi, untuk mencari tahu apakah jurusan ini sesuai dengan riset teman-teman, itu nanti bisa lihat di website-nya gitu. Nah, di website tiap jurusan itu biasanya ada list, profesor yang mengajar di sana. Nah, biasanya juga disediakan informasi, tentang apa sih riset yang sedang ditekuni oleh masing-masing, profesor. Nah nah di sini teman-teman bisa tahu gitu, apakah riset yang teman-teman minati di suatu jurusan, eee, itu apakah sesuai dengan yang teman-teman minati. Nah, lalu ketika sudah tahu, akan bergabung di
academic advisor atau profesor tertentu, teman-teman bisa menghubungi profesor tersebut secara personal via email misal. Nah, ini bisa dilakukan sebelum mendaftar Universitas Taiwan. Mengapa begitu? Ini cukup common, cukup umum di Taiwan. Karena menghubungi profesor itu seperti membuka peluang yang lebih besar untuk teman-teman diterima dan mendapatkan beasiswa universitas. Karena setiap academic advisor atau profesor di sana itu seperti mendapatkan kuota beasiswa untuk mahasiswa internasional. Jadi ketika background teman-teman itu mungkin linear dengan yang dicari oleh academic advisor, bukan berarti bisa jadi teman-teman akan diterima bergabung di lab-nya gitu atau diterima di universitas tersebut sebelum pengumuman universitas diumumkan. Nah, ini mungkin juga yang sudah teman-teman tunggu, yaitu tentang beasiswa. Nah, teman-teman saat ini MOI Taiwan atau Ministry of Education of Taiwan itu membuka program beasiswa untuk pelajar Indonesia. Nah, ini terbuka untuk untuk teman-teman yang ingin mendaftar S1, S2, S3. Bisa untuk semua jurusan. Nah, teman-teman bisa mengambil program studi dengan bahasa pengantar Mandarin atau Inggris. Nah, ini deadline-nya sampai 31 Maret, teman-teman. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman mempersiapkan berkas-berkas yang disyaratkan. Beasiswa MOI Taiwan ini cukup populer ya, teman-teman, karena tunjangan bulanannya merupakan salah satu yang paling besar di Taiwan untuk mahasiswa internasional. Nah, selain mendapatkan tunjangan bulanan, teman-teman akan mendapatkan juga subsidi uang kuliah hingga 40.000 NTD. Nah, ini durasi beasiswanya teman-teman. Kalau S2 maksimal 2 tahun, kalau S3 maksimal 4 tahun. Nah, persyaratannya ada apa saja? Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut, lebih detail persyaratannya di studi di taiwan.blogspot.com. Ini website resmi Divisi Pendidikan TETO sebagai penyelenggara beasiswa MOI Taiwan untuk pelajar Indonesia. Nah, yang disyaratkan itu yang pertama formulir pendaftaran. Formulir ini ada di studi di taiwan.blogspot.com. Lalu fotokopi paspor dan KK. Jadi KK ini tidak perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris ya, apa adanya itu di fotokopi. Lalu fotokopi ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris atau Mandarin. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengajukan ke UPI untuk menyediakan ijazah dan transkrip yang dalam bahasa Inggris. Nah, sebetulnya jika ijazah dan transkrip yang dikeluarkan universitas atau sekolah itu tidak dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah misal, nah dokumen terjemahannya ini harus dilegalisir oleh TETO. Tapi berhubung karena UPI sudah bisa menerbitkan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris, maka teman-teman kalau ingin mendaftar MOI Taiwan Scholarship ini tidak perlu melegalisir ijazah dan transkripnya ke TETO. Lalu 2 surat rekomendasi, bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Lalu teman-teman harus melampirkan bukti pendaftaran universitas. Jadi sebelum daftar beasiswa MOI Taiwan, teman-teman wajib untuk mendaftar ke universitas di Taiwan gitu. Bisa memilih lebih dari satu universitas. Ya, lalu yang harus teman-teman siapkan yaitu sertifikat kemampuan bahasa. Nah, kalau teman-teman memilih program studi atau jurusan yang bahasa pengantar yang bahasa Mandarin, maka teman-teman harus menyiapkan sertifikat TOEFL minimal level B1. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mengambil program studi yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, teman-teman harus menyiapkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL ITP, atau TOEFL IBT, atau TOEIC, atau IELTS, yang skornya itu di level B1. Misalnya, kalau misalnya TOEFL ITP itu
disarankan di atas 500, kalau, eee, kalau TOEIC itu disarankan di atas 750, seperti itu. Nah, minimal GPA berapa? Nah, untuk tahun ini tidak dipatok, eee, berapa minimal GPA yang harus teman-teman siapkan untuk mendaftar beasiswa MOI Taiwan. Nah, eee, memang yang disarankan di atas 3, tapi dicoba saja teman-teman, eee, dengan IPK yang teman-teman miliki, eee, mungkin bisa teman-teman melampirkan sertifikat, prestasi misalnya, atau sertifikat pendukung lainnya itu bisa juga disertakan, walaupun tidak disyaratkan. Nah, tips dari kami tentang mendaftar beasiswa MOI Taiwan itu adalah kelengkapan, berkas pendaftaran dan, juga, eee, kualitas dari study plan gitu. Oh iya, di sini nggak ada, persyaratan study plan-nya. Teman-teman, bisa dapatkan kolom study plan, yang harus teman-teman lengkapi itu nanti di dalam formulir pendaftaran. Ya, jadi kualitas berkas pendaftaran, data-data yang harus diisi, itu semuanya harus, berkualitas dan benar gitu. Jadi, bukan berarti skor sertifikat bahasanya tinggi, lalu GPA-nya di atas, 3,5 gitu, langsung ada jaminan teman-teman diterima, tidak gitu. Jadi TETO akan, menilai secara menyeluruh, beasiswa ini, semuanya dinilai. Nah, untuk mendaftar beasiswa ini, teman-teman wajib melakukan pendaftaran online dan mengirim berkas pendaftaran ke TETO Jakarta. Jadi kalau misalnya melakukan hanya pendaftaran online tapi tidak mengirimkan berkas pendaftaran atau sebaliknya, maka, berkas pendaftaran dianggap gugur. Nah, sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan info terlengkap tentang, beasiswa ini di studi di taiwan.blogspot.com. Nah, ada juga selain MOI Taiwan Scholarship, Divisi Pendidikan Taiwan juga mengadakan, program, eee belajar Mandarin di Taiwan dengan beasiswa yang dinamakan Huayu Enrichment Scholarship. Nah, ini short term, teman-teman. Durasinya 6 bulan. Jadi minimal 18 tahun dan sudah lulus SMA. Nah, teman-teman S1 berarti bisa daftar nih. Nah, periode pendaftarannya juga sama, seperti MOI Taiwan Scholarship, deadline-nya 31 Maret. Nah, tunjangan bulanannya itu hingga 25.000 NTD. Ini sekitar 12,5 juta rupiah, teman-teman. Cukup besar ya. Nah, persyaratannya itu seperti formulir pendaftaran, paspor, KK, ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris, 2 surat rekomendasi, bukti pendaftaran bukti sudah mendaftar di Language Center di Taiwan. Nah, sekali lagi informasi tervalid tentang, beasiswa HES ini bisa teman-teman temukan di studi di taiwan.blogspot.com. Jadi ini tidak ada persyaratan, teman-teman harus memiliki kemampuan berbahasa Mandarin di level tertentu. Ya, jadi, teman-teman yang belum punya, basic berbahasa Mandarin bisa sekali mendaftarkan diri ke program HES ini. Nah, selain MOI Taiwan Scholarship yang untuk degree program, itu juga ada yang namanya Taiwan ICDF Scholarship, teman-teman. Tapi ini terbuka hanya S2 dan S3 dan hanya untuk, 31 jurusan dalam bahasa Inggris yang tersebar di 23 universitas. Nah, menariknya, beasiswa ini menyediakan subsidi tiket pesawat dan tunjangan bulanan yang tidak kecil, teman-teman. Ini salah satu yang favorit juga karena tunjangan bulanannya besar, yaitu 17.000 NTD atau sekitar eee, ini sekitar berapa ya? 13 oh 17 Mas, sekitar 8,5 juta rupiah. Nah, pendaftarannya itu dibuka dari 1 Januari hingga 15 Maret. Jadi ada sekitar 1 bulanan, kurang dari 1 bulan bisa teman-teman, menyiapkan berkas untuk Taiwan ICDF ini. Nah, persyaratan umumnya itu seperti
paspor, ijazah, dan transkrip yang tentunya yang sudah dalam bahasa Inggris, lalu sertifikat TOEFL. Nah, untuk syarat, skornya tergantung jurusan dan universitas yang dipilih. Nah, eee, silahkan mengacu di website yang sudah tertera di slide dan juga sediakan 2 surat rekomendasi. Nah, untuk Taiwan ICDF Scholarship ini, penyelenggaranya bukan di divisi kami, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait Taiwan ICDF, bisa menghubungi email, eee, yang tertera di slide yang di bawah ini. Nah, adapun juga beasiswa lainnya, itu beasiswa universitas. Nah, beasiswa ini dikhususkan untuk mahasiswa internasional dan hampir untuk semua jurusan. Kenapa hampir? Seperti yang saya bilang bahwa, eee, di satu universitas itu tidak semua jurusannya berbahasa pengantar bahasa Inggris. Sedangkan biasanya mahasiswa internasional itu memilih, program yang berbahasa Inggris gitu. Jadi, pastikan dulu bahwa jurusan yang teman pilih itu jurusan yang akan teman-teman pilih itu menyediakan, memperbolehkan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa universitas atau tidak. Nah, berbeda dengan Taiwan ICDF atau, MOI Taiwan Scholarships, nah beasiswa itu kan cuman dibuka sekali dalam setahun. Nah, tidak dengan beasiswa universitas. Beasiswa universitas ini dibuka sama seperti pendaftaran mahasiswa internasional, yaitu 2 kali dalam setahun. Nah, informasi, lebih lanjut tentang, beasiswa ini, silahkan teman-teman mengacu, website masing-masing universitas yang teman-teman pilih. Sudah banyak, pelajar Indonesia di Taiwan yang mengandalkan beasiswa ini untuk studi di Taiwan, teman-teman. Karena beasiswa ini kuotanya paling banyak. Jadi setiap universitas itu hampir semua universitas menyediakan beasiswa untuk mahasiswa internasionalnya. Jadi, jangan berkecil hati kalau misalnya teman-teman, tidak lolos beasiswa ICDF ataupun MOI Taiwan, karena masih ada beasiswa universitas. Nah, sekedar informasi, kalau beasiswa universitas itu ada 3 tipe. Yang pertama full, yang kedua partial, yang ketiga tuition waiver. Nah, ini pada umumnya ya, teman-teman. Nah, full itu seperti apa sih? Full scholarship artinya teman-teman akan mendapatkan tunjangan bulanan sejumlah eee, nominal tertentu dan juga mendapatkan, eee fasilitas bebas biaya kuliah. Nah, kalau partial scholarship, teman-teman juga akan mendapatkan tunjangan bulanan atau uang saku bulanan. Nah, tapi nominalnya tidak sebesar yang disediakan oleh full scholarship. Misal, full scholarship itu menyediakan per bulan 10.000 NTD atau 5 jutaan rupiah. Tapi kalau partial scholarship itu menyediakan, eee, kurang dari itu, bisa 7.000 atau 8.000 NTD. Tapi partial scholarship masih mendapatkan fasilitas bebas biaya kuliah. Nah, kalau tuition waiver, teman-teman hanya mendapatkan fasilitas, bebas biaya kuliah saja. Jadi tidak mendapatkan, fasilitas uang saku atau tunjangan bulanan. Nah, persyaratannya, sudah kita bahas ya tadi gitu, pendaftaran umum untuk daftar ke universitas. Jadi sekali lagi persyaratannya silahkan mengacu ke website masing-masing universitas yang dipilih. Nah, ada lagi TIGP Scholarship. Ya, beasiswanya banyak ya teman-teman. Nah, beasiswa ini khusus untuk teman-teman yang ingin daftar S3 dan hanya untuk 13 bidang terkait natural science, nanotechnology, bioteknologi, computer science, eee, dan seputar itu. Nah, beasiswa ini, sangat bergengsi sekali karena disediakan oleh Akademia Sinica. Jadi Akademia Sinica ini salah satu, lembaga penelitian terbaik di Taiwan, seperti LIPI tapi di Taiwan, seperti itu. Nah, tunjangan bulanannya termasuk yang tertinggi, yaitu 34.000 NTD atau sekitar 17 jutaan rupiah. Nah, tapi pendaftarannya untuk, fall semester nanti itu sudah ditutup, yaitu yaitu ditutup Januari kemarin.
Nah, kalau misalnya teman-teman berminat untuk mendaftar PIGP Scholarship, itu, bisa membuka website yang tertera di slide. Nah, sebetulnya TIGP itu juga membuka internship saat winter dan summer gitu. Tapi karena pandemi, pemerintah Taiwan masih, menutup, eee, layanan visa untuk short term program atau internship. Jadi, masih masih ditutup teman-teman untuk, summer internship dan winter internship-nya TIGP. Ya, semoga, eee situasi segera semoga segera membaik sehingga TIGP internship ini bisa dibuka lagi gitu. Nah, jadi program ini diperuntukkan bagi mahasiswa S1 tingkat akhir, lulusan S1 atau mahasiswa aktif S2 dan lulusan S2. Dan, durasinya biasanya hanya 2 hingga 3 bulan dan bekerja sama hanya dengan beberapa universitas ranking atas Taiwan. Selama internship, teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan untuk riset di sana dan, bagaimana memaparkan suatu karya ilmiah dengan baik di forum internasional dan juga mendapatkan tunjangan bulanan. Nah, terkait internship, teman-teman juga bisa, mencari informasi di website ini, studyintaiwan.org/tep. Jadi program ini, diresmikan oleh Taiwanese Ministry of Education. Nah, variasi programnya itu luas. Hampir setiap universitas di Taiwan menyediakan, internship dan informasi internship-nya ini eee, diinformasikan di website TIP ini. Nah, setiap universitas itu tapi, hanya membuka, internship untuk beberapa jurusan tertentu saja gitu. Nah, silahkan buka, website-nya untuk mencari tahu apakah, jurusan atau program yang teman-teman minati itu ada internship-nya, ada program internship-nya di website TIP ini. Nah, selain mendapatkan internship, teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan bahasa Mandarin gratis, lalu, cultural immersion, terus, layanan asrama kampus dan tunjangan bulanan hingga 15.000 NTD atau sekitar, 7,5 jutaan rupiah. Tapi untuk layanan asrama kampus dan tunjangan bulanan, silahkan teman-teman tanyakan dulu kepada, Office of International Affairs kampus masing-masing atau kampus penyelenggara internship, karena, biasanya fasilitas layanan asrama kampus itu kadang diberikan, kadang tidak, dan tunjangan bulanannya kadang, eee, tidak sampai 15.000 NTD, jadi dipastikan dulu. Nah, semoga juga, keadaan segera pulih ya supaya teman-teman yang ingin mengambil program TIP ini bisa segera berangkat ke Taiwan dan bisa karena juga banyak universitas yang masih, eee, membatasi program internship-nya gitu. Jadi, semoga keadaan membaik sehingga teman-teman di Indonesia bisa mendaftar TIP di Taiwan. Oh ya, kami akan bagikan sedikit, situasi, kondisi, eee, studi di Taiwan saat pandemi. Jadi teman-teman, eee, mungkin teman-teman juga sudah tahu dengar ya di berbagai media bahwa Taiwan adalah negara yang, eee, cukup sukses untuk menangani pandemi COVID-19, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka di kelas selama pandemi gitu. Jadi sangat jarang sekali, dilakukan, kelas online seperti teman-teman di Indonesia. Nah, memasuki musim dingin itu sekitar, September, Oktober, November lalu, itu Taiwan juga, mulai mengetatkan lagi, himbauan pemakaian masker di tempat umum atau sekolah. Nah, sebelum-sebelumnya saat summer itu, eee, banyak sekali teman-teman yang tidak pakai masker di Taiwan gitu, karena saking amannya. Beberapa bulan itu Taiwan juga sudah zero case. Nah, ini bisa teman-teman lihat kondisi, perkuliahan.
KBM di Taiwan itu ya, jadi semuanya pakai masker, hanya orang-orang tertentu saja yang tidak pakai masker gitu. Nah, setiap orang yang datang ke Taiwan dari luar negeri, siapapun itu, diwajibkan menjalani 14 hari karantina dan biaya karantina ini tidak ditanggung oleh beasiswa. Ini yang perlu teman-teman ketahui, saat nanti misalnya teman-teman, studi di Taiwan dan akan berangkat di sana saat pandemi masih berlangsung gitu. Nah, pengurusan visa studi S1, S2, S3 itu selalu menunggu komando dari pemerintah Taiwan gitu. Jadi, eee, fall semester dan spring semester ini pemerintah Taiwan selalu, membuka layanan visa studi khusus yang degree program, belum untuk yang, visa belajar bahasa dan, internship itu belum dibuka. Jadi layanan visa itu hanya yang dibuka itu yang studi, yang degree program, yang untuk S1, S2, S3. Nah, jangan khawatir teman-teman, jadi tetap bisa berangkat, ke Taiwan, seperti itu. Nah, rasanya, hanya itu saja yang, kami sampaikan dan kita bisa lanjutkan ke Q&A. Ya, semoga paparan dari kami hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin, studi lanjut di Taiwan dengan beasiswa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Tirta atas presentasinya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, apabila ingin secara langsung, teman-teman bisa menyalakan fitur raise hand. Kemudian nanti kami akan panggil namanya, lalu teman-teman baru bisa bertanya. Teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat box. Teman-teman tinggal menulis saja pertanyaannya dan jangan lupa untuk menulis nama dan juga jurusannya. Ya, silakan teman-teman apabila ingin bertanya, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silahkan Boleh bertanya. Kedengaran suaranya ya? Iya, kedengaran. Nama saya Rocky, saya hendak mencari informasi tentang beasiswa, cuman saya tidak punya banyak pengalaman untuk membuat paspor. Mohon dibantu untuk newbie ini supaya tahu bagaimana prosedurnya. Iya, kalau paspor sendiri rasanya bisa, mengunjungi kantor imigrasi, masing-masing atau, saya kurang tahu kalau misalnya, beberapa, seperti KUI atau kantor urusan internasional, masing-masing universitas, itu biasanya juga, bekerja sama dengan kantor imigrasi untuk pengurusan paspor gitu. Saya kurang tahu kalau misalnya dia UPI, itu menyediakan fasilitas semacam itu atau tidak gitu. Kalau ada bisa meminta tolong kepada dia UPI. Karena, beberapa case kami menemui, apalagi saat pandemi seperti ini teman-teman, pengurusan paspor itu sedikit sulit gitu. Karena, tidak semua orang, karena sangat dibatasi sekali ya, untuk perjalanan ke luar negeri saat pandemi seperti itu, agak sulit jadi, mengurusnya. Tapi kalau misalnya teman-teman, mengurus, lewat jalur universitas gitu, dibantu oleh dia UPI misal, itu biasanya lebih mudah gitu untuk memperoleh akses pengurusan paspor. Ya, mungkin Bu Nia mau menambahkan? Terima kasih, Mbak Tirta ya. Buat Rocky, ya boleh kalau misalnya mau mengurus paspor bisa menghubungi kantor dia ya di
Jadi bisa menghubungi ya bagi siapapun ya peserta yang hari ini hadir, jika ingin membuat paspor bisa menghubungi kantor dia di University Center lantai 1. Kami ada Oh, kerjasama seperti Mbak Teta bilang ya, memang dia itu salah satu fungsinya adalah untuk membantu mahasiswa maupun dosen yang akan bepergian ke luar negeri untuk menguruskan dokumen-dokumennya. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Rocky. iya, terima kasih Mbak. Cuman Ya, kalau jarak jauh gimana ya Mbak? Apa oh, sekarang kan saya posisinya alumni dan sudah tidak di iya, kampus iya. lagi gitu. Apa ada sesuatu yang bisa saya hubungi melalui email atau koresponden? Iya, boleh. Melalui email bisa ya. Itu kan ada email kemarin untuk masuk ke sebagai peserta ini mendapat email kan dari dia ya. Silahkan menghubungi email dulu saja. Nanti insya Allah kita bantu ya. Oke. Terima Alumni kasih. dari mana, Rofi? Saya S2 Bahasa Inggris, Bu. Oh ya, tuh. Oke. Saya juga dari bahasa Inggris nih. Oke, ya. Silahkan hubungi kami ya. Kita ada IG, ada lagi email ya. Masih alumni, insya Allah bisa dibantu. Hatur nuhun. Sami-sami. Ya, terima kasih Mbak Tirta, silahkan lanjutkan. Iya, terima kasih konfirmasinya Bu Nia. Ya, lebih mudah teman-teman. Saya lega kalau misalnya KUI atau di sini dia UPI itu bisa membantu teman-teman untuk mengurus paspor gitu. Karena tidak semua universitas KUI-nya itu menyediakan layanan seperti ini. Jadi teman-teman patut bersyukur juga gitu dengan adanya dia UPI. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box. Dari Imai, alumni pendidikan tari UPI. Ya, ini Kak Imai masih kontrak kerja sampai Desember 2021. Apakah bisa ikut daftar program untuk tahun depan? Ya, bisa. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ini untuk beasiswa MUI Taiwan, bisa ikut yang 2022 gitu. Ya, syarat untuk mengikuti beasiswa MUI Taiwan itu sebenarnya teman-teman kan sudah jelas ya, ijazah dan transkrip gitu. Jadi, teman-teman harus sudah lulus gitu, saat mendaftar beasiswa teman-teman harus lulus. Kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan ijazah tapi sudah lulus, bisa menyertakan, surat keterangan lulus dari universitas gitu. Nah, semoga menjawab pertanyaannya. Lalu juga ada pertanyaan dari Aida Hasana, ya, lulusan Bahasa dan Sastra Inggris UPI tahun 2020. Ya, pertanyaannya, apakah tanda tangan dosen dari surat rekomendasi harus berupa tanda tangan basah? Iya, teman-teman, harus tanda tangan basah. Jadi, kalau misalnya surat rekomendasi ini diberi cap, cap ini tidak dipersyaratkan oleh beasiswa MUI. Tapi, kalau misalkan ada, capnya pun juga harus basah. Jadi baik cap maupun tanda tangan harus asli, harus basah gitu. Jadi, memang harus ada koordinasi, eee dengan pemberi rekomendasi terkait ini. Jadi ini sudah ketentuan resmi dari Divisi Pendidikan TETO, bahwa mereka mensyaratkan bahwa surat rekomendasi harus berupa tanda tangan basah, tidak boleh scan, tidak boleh fotokopi. Nah, lain halnya jika misalnya teman-teman mendapatkan, rekomendasi dari dosen atau academic advisor yang ada di luar negeri. Nah, khusus untuk itu saja, surat rekomendasi bisa berupa, tanda tangan scan gitu. Nah, tapi ini khusus untuk academic advisor, atau dosen misalnya teman-teman bisa mendapatkan surat rekomendasi dari, eee, profesor di luar negeri, pernah student exchange di suatu negara, lalu beliau berkenan untuk memberikan surat rekomendasi, itu bisa, pakai tanda tangan scan gitu. Tapi tanda tangannya ini, warnanya harus asli gitu, eee disarankan misalnya tanda tangan pakai bolpen warna biru misal, ya itu supaya terlihat asli gitu, tidak terlihat fotokopi gitu. Karena kalau misalnya surat rekomendasinya seperti fotokopi, itu,
ditolak oleh Divisi Pendidikan Teto. Ya, semoga menjawab ya Kak Aida Hasana. Terima kasih pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Visia Angesti gitu. Dari mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Ya, apakah semua beasiswa ini selalu diselenggarakan setiap tahun? Iya, jadi, yang, kami paparkan tadi itu kan yang ada beasiswa MOI Taiwan dan beasiswa ICDF. Kalau ICDF, seingat saya sedikit sekali, jurusan, jurusan terkait pendidikan gitu. Jadi mungkin yang lebih, apa ya, eee teman-teman punya kesempatan itu di beasiswa MOI Taiwan dan beasiswa universitas. Kalau beasiswa MOI Taiwan ini kan untuk semua jurusan. Nah, ini selalu diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan Taiwan, ya. Jadi bisa mendaftar untuk, tahun selanjutnya, ya, atau, di tahun ketika teman-teman sudah lulus. Nah, kalau beasiswa universitas, ini dibuka, 2 kali dalam setahun gitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, jadi jangan khawatir, selalu ada setiap tahun beasiswa untuk studi di Taiwan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Lalu ada juga pertanyaan dari eh, Kak Elsa Wahyuni, alumni Bahasa dan Sastra Inggris. Wah, banyak ya teman-teman sastra Inggris. Nah, apakah program beasiswa Taiwan ini sama seperti yang sudah ada tiap tahunnya di UPI? Karena senior, Kak Elsa ini juga ada yang ikut 2 tahun yang lalu dari pendidikan kimia, lalu bagaimana tingkat persaingan dan kuotanya? Ya, eee, jadi teman-teman, kalau misalnya beasiswa MOI Taiwan, beasiswa ini cukup kompetitif. Pendaftarnya ada dari seluruh pelosok Indonesia gitu, dan kuotanya pun terbatas gitu, ada di range puluhan. Sedangkan, aplikasi yang masuk itu tiap tahunnya selalu ratusan ya, jadi kompetitif dan hanya, memilih outstanding student saja. Jadi tidak, eee, cukup, fair, seleksinya. Jadi silahkan tidak jurusan apapun dan universitas apapun bisa mendaftar, beasiswa MOI Taiwan, dan untuk universitas yang di Taiwan juga seperti itu, teman-teman bisa mendaftar universitas apapun di Taiwan. Ya, semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Elsa Wahyuni, terima kasih. Lalu juga ada, pertanyaan dari, eee Kak I. Agus Setiono. Ya, beliau merupakan alumni S2 UPI. Ia bertanya, apakah selain perkuliahan, apakah tugas akhir program S3 di Taiwan bagi mahasiswa internasional juga bisa menggunakan bahasa Inggris, mengingat beliau ini tidak bisa bahasa Mandarin? Ya, terima kasih pertanyaannya. Betul, kalau misalnya jalur internasional atau international students, perkuliahannya bisa memilih mata kuliah yang dalam bahasa Inggris dan juga melakukan tugas akhir gitu, baik tesis maupun disertasi maupun jurnal, itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ya jadi jangan khawatir. Ya, bahasa Mandarin itu teman-teman akan gunakan ketika mungkin, teman-teman, keluar, berinteraksi dengan masyarakat sekitar, berbelanja gitu, atau juga bisa praktis dengan teman-teman lab gitu, atau teman-teman Taiwan di sekolah, seperti itu. Jadi jangan khawatir, bisa, semua, proses, belajar mengajar, lalu penulisan karya ilmiah, semuanya bisa dalam bahasa Inggris. Nah, sebentar, saya lihat lagi pertanyaan yang lainnya. Ya, lalu juga ada pertanyaan dari, Aurelia, dari Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Nah, pertanyaannya seperti ini, apabila kita menjadi awardee, MOI Taiwan, setelah selesai studi, apakah
Apakah diwajibkan bagi awardee untuk bekerja di lingkup Taiwan government sekian tahun, baru boleh pulang ke negara asal atau setelah studi bisa langsung pulang? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menjadi penerima beasiswa MOI Taiwan, teman-teman tidak terikat untuk bekerja di Taiwan harus berapa tahun gitu atau, harus, bekerja di sektor ini itu, tidak boleh pulang ke Indonesia, tidak begitu teman-teman. Jadi teman-teman tetap mendapatkan kebebasan untuk memilih, eee, jalan karirnya gitu atau cita-citanya. Ingin lanjut lagi juga tidak apa-apa, jadi tidak ada keterikatan, kerja atau kontrak sama sekali, ya. Jadi, silahkan menempuh cita-citanya masing-masing setelah selesai studi di Taiwan dengan beasiswa MOI Taiwan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan menarik lagi dari, Kak Siti Kurnia, mahasiswa pasca sarjana S2 Pendidikan Matematika UPI. Bagaimana cara registrasi untuk mendapatkan double degree dengan kampus di Taiwan? Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Siti Kurnia. Jadi, untuk program double degree ini baiknya teman-teman tanyakan ke, eee, KUI universitas atau di sini dia UPI gitu. Karena biasanya kalau double degree ini seperti, eee, program antara universitas di Taiwan dengan universitas di Indonesia gitu. Jadi, apalagi bagi teman-teman yang S1 gitu, bisa rajin-rajin, datang ke dia UPI, tanyakan gitu, apakah ada program double degree atau student exchange, dengan universitas di Taiwan atau bahkan universitas di negara lain, ya. Jadi biasanya kalau, tentang student exchange atau double degree, biasanya, lebih ke kerjasama antara universitas teman-teman dengan universitas yang ada di negara lain, seperti itu. Bisa bertanya ke Bunia mungkin atau melalui email dia UPI gitu ya, bisa ditanyakan nanti apakah ada kesempatan double degree, apalagi untuk S2, pendidikan matematika, ya jurusannya Kak Siti Kurnia. Ya, semoga menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Atau mungkin, Bunia ingin menambahkan lagi informasi terkait student exchange? Ya mungkin. Memang seperti Mbak Tirta bilang ya, jadi double degree itu memang dari kerjasama antar universitas, biasanya U to U gitu. Dan saat ini sih yang double degree sudah berjalan itu di PAUD ya. S2 pasca sarjana PAUD. Untuk yang lainnya kami juga sedang berusaha ya. Tadi siapa? Teh Siti ya. Mudah-mudahan ada kedepannya ada kerjasama yang lebih banyak lagi untuk double degree ini. Ya, terima kasih Mbak Tirta. Iya, terima kasih Bu Nia konfirmasinya. Ya, ini, ada lagi pertanyaan dari Kak Aida Hasana, perihal bukti pendaftaran universitas itu berupa apa ya bentuknya? Jadi begini, teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa MOI Taiwan, bukti pendaftaran universitas itu bisa berupa email gitu, bukti, "Oh terima kasih sudah mendaftar di universitas bla 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 bla," itu kan biasanya email. Nah, eee, jika ada bentuk PDF-nya pun itu juga tidak apa-apa, di-print seperti itu, atau juga di-screenshot yang email tadi itu. Jadi, cukup mudah ya kalau misalnya bukti pendaftaran universitas gitu, eee, screenshot atau PDF atau, eee screenshot website-nya sudah mendaftar gitu, itu juga bisa gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Lalu juga ada pertanyaan dari Kak Karuna Lau, eee, alumni pendidikan bisnis UPI. Saat ini, Kak Karuna Lau lanjut studi S2 program studi manajemen. Beliau bertanya, apakah ada program internship dan bisa Mandarin untuk mahasiswa S2? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, selain beasiswa MOI Taiwan, pemerintah Taiwan sekarang juga membuka, program short term untuk kursus bahasa Mandarin di Taiwan selama 6 bulan, gitu. Nama programnya itu Huayu Enrichment Scholarship atau HES. Nah ini juga ada informasinya di studi di taiwan.blogspot.com. Tadi kita juga sudah bahas sekilas gitu. Nah ini, ya
ini terbuka untuk siapapun gitu. Persyaratannya sangat mudah, minimal 18 tahun dan sudah lulus SMA gitu. Nah, untuk batas atas, usianya itu tidak ada gitu. Jadi, pelajar maupun, apapun, eee, profesinya, itu bisa mendaftar, beasiswa HES ini gitu. Jadi untuk Kak Karunalau yang saat ini sedang studi S2, ya sangat bisa untuk mendaftar. Ya, informasi lebih lanjut seperti yang saya bilang tadi, silahkan membuka studi di taiwan.blogspot.com. Ya, eee, saya rasa saya sudah, membacakan semua pertanyaan di chat box. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan menyalakan mikrofonnya juga silahkan. Ya, kita masih ada waktu, sekitar 8 menit gitu. Ya, sampai 2:30. Ya, silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Ada dari Elsa ya? Raise hand. Oke, selamat sore, Kak. Iya, selamat sore. Iya, silahkan. Terima kasih tadi sudah menjawab pertanyaan saya yang tentang beasiswa ini. Saya mau tanya tentang LOA yang harus kita dapatkan ke universitas itu memang LOA kah atau hanya bentuk pendaftaran saja sebelum masuk universitas tersebut? Kemudian penerimaan universitas di Taiwan itu bagaimana? Apakah seperti di Australia yang memang kita daftar langsung keterima atau melalui proses seleksi dulu? Sekian. Iya, terima kasih pertanyaannya Kak Elsa. Jadi, salah satu persyaratan untuk mendaftar beasiswa MUI Taiwan adalah bukti sudah mendaftar universitas di Taiwan, hanya itu, tidak mensyaratkan LOA gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, sudah diterima pun tidak apa-apa melampirkan LOA jika memang sudah mendapatkan LOA dari universitas, tapi kalau belum tidak apa-apa karena LOA ini tidak disyaratkan gitu, tidak diwajibkan gitu. Jadi, baik yang belum menerima LOA atau yang sudah, mendapatkan LOA, itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk, seleksi beasiswa gitu. Nah, kalau baik seleksi beasiswa maupun universitasnya itu juga semua ada prosesnya gitu. Eee, Pengumumannya pun biasanya juga sudah terjadwal gitu, baik untuk untuk pengumuman beasiswa MOI dan universitas, itu biasanya antara Juni, Juli gitu. Oh ya, kalau misalnya MOI Taiwan itu sebelum 19 Juni, itu sudah diumumkan, secara personal ke peserta yang hanya diterima saja. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar beasiswa MOI, lalu, eee, misalnya lebih dari tanggal 19 Juni tidak mendapatkan email dari TETO, maka itu, artinya teman-teman tidak lolos beasiswa MOI gitu. Nah, demikian juga dengan yang universitas gitu. Masing-masing universitas juga, punya jadwal sendiri, eee, kapan pengumuman penerimaan, mahasiswa baru itu diumumkan, seperti itu. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Elsa, terima kasih. Atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lainnya? Silahkan. Halo, Mbak, Iya. boleh saya tanya lagi? Iya, silahkan. Kebetulan saya punya murid yang kayaknya dia pengen banget gitu dapat beasiswa, cuman dia masih SMA. Kira-kira ada kemungkinan nggak untuk student exchange begitu? Iya, kalau SMA, saya kurang tahu ya, karena kalau misalnya TIC sendiri ini hanya fokus di higher education gitu, S1, S2, S3 gitu. Tapi kalau misalnya oh ya, beasiswa MUI Taiwan itu juga, diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin daftar S1 gitu. Jadi, silahkan nanti kalau,
muridnya sudah lulus, bisa, mencoba mendaftar beasiswa MOI Taiwan gitu. Ya, kalau misalnya exchange, saya kurang bisa menjawab ya tentang ini gitu, karena bukan expertise kami gitu. Kami tidak punya database tentang student exchange untuk high school students. Ya, ya terima kasih pertanyaannya, semoga menjawab. Ya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Balik loh, saya harus yang bilang terima kasih. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih. Kami juga senang sekali teman-teman UPI minatnya sangat tinggi sekali untuk mengetahui tentang kesempatan studi dan beasiswa di Taiwan gitu. Kami sangat senang kalau mendapatkan banyak pertanyaan seperti ini malah. Ya, ini ada pertanyaan untuk Bu Nia dari Amalia. Kak Amalia bertanya tentang persyaratan paspor yang dibuat melalui kampus itu sama dengan kantor imigrasi atau berbeda? Persyaratannya sih sama ya, akan sama di Amalia ya. Cuma masalahnya karena kita ada kerjasama dengan kantor imigrasi, jadi memang kan kalau sendiri ya biasanya kita harus nunggu dulu dikasih jadwalnya kapan gitu. Nah ini mungkin lebih pasti, kita lebih bisa mendapat kepastian. Cuma memang ada biaya tambahan ya, jadi harus siap-siap. Karena kan harus ada yang mengurusi juga dari dianya gitu, harus ada staf kita yang mengurusi hal ini ya. Gitu ya Amalia, kalau syaratnya sama sih. Cuma ya itu tadi, kita tidak terlalu lama menunggu. Jadi kalau saya kan misalnya seperti saya daftar sendiri online itu bisa bulan kapan baru dapat tempatnya ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Amalia. Boleh saya bertanya ke Bu Nia, kalau misalnya pengurusan paspor sendiri kalau, diuruskan oleh rekan-rekan dia UPI, selang berapa lama ya jadinya paspor setelah kita mendaftar ke dia? Biasanya berapa lama paspornya jadi? Ya, ada yang bisa bantu saya? Kebetulan saya juga baru. Tidak terlalu lama, Mbak. Sekitar berapa ya? Nggak akan nyampe sebulan setahu saya sih. Kayaknya paling 2 minggu gitu ya. Itu tidak mungkin Teh Maha, Mbak Ivani atau Mbak Cici nih biasanya yang sudah hafal, ada nggak ya di sini? Nah, ini saya juga harus memberitahu bahwa saya ini baru bergabung di dia, tapi setahu saya kita udah kerja sama ini dan biasanya sih tidak terlalu lama menunggu, gitu, Kak. Biasanya di grup ya, digrupkan berapa lama gitu, lalu berapa lama, berapa orang, kemudian dapat insya Allah nggak lama sih. Nanti kita akan mungkin harus lebih banyak informasi juga ya melalui dia nanti. Terima kasih masukannya. Iya iya, terima kasih Bu Nia. Ya, teman-teman sering-sering aja kontak, Instagram-nya dia UPI gitu. Ya jadi Instagram-nya juga, ganti nama ya kalau nggak salah dulu OYER UPI gitu, sekarang jadi dia_UPI teman-teman. Mungkin, mayoritas teman-teman di sini juga sudah tahu gitu, nama Instagram-nya. Ya, saya rasa cukup ya karena sudah 2:30, saya kembalikan ke rekan saya Lia. Ya silakan Lia. Ya, terima kasih Ibu Nia dan Kak Tirta atas jawaban-jawaban yang sangat informatif dan juga terima kasih untuk rekan-rekan UPI atas pertanyaannya. Kami sangat senang mendapat banyak pertanyaan karena itu membuktikan bahwa banyak sekali teman-teman dari UPI yang memberikan atensi dan juga minat yang sangat tinggi untuk studi lanjut di Taiwan. Sekali lagi terima kasih. Ya, berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian yang besar dari Dia UPI dan teman-teman Universitas Pendidikan Indonesia. Namun sebelum kami tutup, mungkin dari Ibu Nia atau pihak UPI ingin menyampaikan pesan penutup mungkin? Ya, sebentar saja. Jadi saya sangat berterima kasih atas kerjasama dengan Taiwan Education Center dan juga pada peserta yang hari ini ternyata ini ya banyak pertanyaannya juga ya, walaupun ternyata tidak semua yang daftar bisa hadir, mungkin banyak kegiatan lainnya ya. Dan saya berharap untuk para peserta lainnya sering-sering juga cek IG seperti tadi Mbak siapa Tirta bilang ya.
insya Allah setiap kali kita punya acara, kita akan share di sosmed kita. Dan terakhir, semoga semuanya tetap sehat di masa pandemi ini dan kita berdoa semoga pandeminya segera berakhir. Jadi yang ngurusin paspor juga bisa buat cepat-cepat ya. Karena sekarang ini belum ada yang ngurus paspor kayaknya gara-gara pandemi. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya di acara yang lain. Oh ya, terima kasih Bu Nia atas pesan penutupnya. Oh ya teman-teman, sebelum kami benar-benar akhiri, boleh minta tolong untuk teman-teman peserta untuk menyalakan atau mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, mohon teman-teman untuk dinyalakan kameranya. Nanti akan saya beri aba-aba 1-3, nanti saya akan screenshot. Ya teman-teman, mari dinyalakan kameranya, kami tunggu. Ya, ini sudah bisa di screenshot kah? Ya, saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh iya, karena ini ada beberapa slide, jadi saya agak beberapa kali ya teman-teman. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Ya, sepertinya sudah. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya, dan dengan ditutupnya online sharing session ini oleh Ibu Nia, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dia UPI dan juga rekan-rekan UPI. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya tutup Iya. ya. Iya, terima kasih Bu Nia, terima kasih Terima kasih, Bu Nia. teman-teman. Terima Ya, kasih, kami izin leave dulu. Save ya, silahkan. Saya izin live ya, Bu.